halo guys. Gini guys, karena ini saya mau cerita ya guys, mau cerita tentang pengalaman perjalanan kehidupan ya. Hidup di kampung serba kekurangan guys, hidup di kampung serba kekurangan ekonomi ya. Biar kalian semua paham bahwa kehidupan itu tidak semudah yang kita bayangkan guys. Kita melewati ujian yang berat ya. Salah satu ujian terberat dalam hidup adalah masalah ekonomi ya guys. Masalah ekonomi kita kekurangan, bahkan kita nggak bisa makan tiap hari ya, karena memang kekurangan ekonomi. Jadi kita nggak bisa makan tiap hari guys. Kenapa begitu? Karena yang mau buat beli beras, yang mau buat beli sayur ini nggak ada guys, karena hidup di kampung serba kekurangan ya. Dan juga nggak ada pekerjaan juga di kampung, serba kekurangan pokoknya ya. Karena penghasilan hidup di kampung itu kita cuma mengandalkan tani ya guys, tani, dan itu 3 bulan sekali baru panen kayak begitu. Apalagi kalau saya sendiri ya, saya sendiri ini nggak punya lahan pertanian, jadi ya cuma pengangguran aja di kampung. Hidup di kampung pengangguran, serba kekurangan ekonominya, jadi bingung mau cari duitnya bagaimana. Sampai suatu saat saya berpikir guys, apa hidup akan terus begini. Saya sampai berpikiran seperti itu ya, apa harus yang dilakukan gitu untuk merubah keadaan ini gitu loh. Karena hidup di kampung serba kekurangan ya guys, saya memutuskan untuk pergi ke Jakarta ya guys, untuk pergi ke Jakarta mencari uang ya buat makan tiap hari. Mungkin kalau sendiri ya, hidup sendiri ini lebih bebas ya, maksudnya lebih enak gitu, karena nggak ada tanggungan ya. Coba bayangin kalau kalian sudah punya anak istri dan posisi kalian pengangguran, bagaimana itu rasanya? Pasti bingung kan? Anak istri minta uang buat anak, buat beli jajan, buat beli susu gitu guys. Jadi semua itu sudah saya lewati guys, bagaimana perihnya di saat anak istri itu minta uang tapi kita nggak bisa ngasih guys. Rasanya itu gimana ya, campur aduk guys, rasanya campur aduk. Pokoknya itu ini ujian terberat guys, ujian terberat bagi suami istri ya, bagi suami istri. Dan masalah ekonomi guys, kalau masalah keluarga ya yang terberat itu di ekonomi guys. Kalau ekonomi kita belum berjalan guys, ini rasanya sangat berat sekali ya untuk melanjutkan kehidupan. Apa kita harus terus bertahan untuk selalu bersama, apa kita harus terpisah karena kita harus mencari uang. Nah ini guys yang kita harus berpikir ya, karena gini guys, nggak semua orang ya, nggak semua orang itu menginginkan terpisah untuk cari uang guys. Ini nggak semua orang mau ya, begitu guys. Kalau saya pribadi ya, saya menginginkan itu selalu bersama guys gitu loh. Jadi kebersamaan ini menurut saya itu nomor 1 ya gitu loh. Jadi dalam kehidupan rumah tangga ini yang saya utamakan adalah kebersamaan guys, kebersamaan anak dan istri ya gitu loh. Jadi kalau kita harus terpisah karena mencari nafkah, mencari uang gitu, ini bukan saya guys gitu loh, ini bukan saya ya gitu loh, ini bukan pribadi saya gitu loh. Kalau pribadi saya, keinginannya saya gitu, saya tidak mau terpisah hanya karena mencari uang buat makan guys gitu loh. Makanya ini guys, saya memutuskan untuk pergi ke Jakarta bersama anak dan istri saya guys gitu loh. Merantau ke Jakarta.
agar bisa mencari makan tiap hari ya gitu loh. Jadi kita kerja ntar pulang sore itu ada anak istri gitu guys. Ini rasanya ini kebahagiaan yang tak ternilai harganya guys. Karena apa? Kita selalu bisa mengutamakan kebersamaan dalam keluarga ya gitu. Jadi momen-momen yang spesial, momen-momen yang indah itu di saat kita bisa menikmati kebersamaan dalam keluarga ini guys gitu loh. Ini tidak semua orang ya bisa melakukan hal ini gitu loh. Banyak orang cuman mendapatkan uang cuma untuk makan anak istri, dia rela terpisah guys, bahkan bisa bertahun-tahun ya. Ada yang 3 bulan pulang, ada yang 10 bulan baru pulang, ada yang 1 tahun baru pulang, begitu guys. Ada yang rela seperti itu cuman ngasih makan anak istri guys gitu loh. Jadi ini bukan hal yang mudah untuk dijalani dan juga hal yang mudah untuk kita lakukan gitu loh guys. Jadi ini semua butuh yang namanya perincian ya, perincian dalam kehidupan ini gitu loh. Kita melangkah kehidupan ini mau bagaimana gitu loh. Apa kita mau terpisah hanya karena mencari nafkah? Coba kalian komentar ya guys gitu loh. Kalau saya guys, kalau saya ini prinsip ya, namanya prinsip, laki-laki kan beda ya. Kalau prinsip saya guys dalam kehidupan rumah tangga ini, saya mengutamakan selalu bersama guys. Jadi makan nggak makan bersama gitu loh. Kalau memang kita harus pergi ke Jakarta ya, anak istri kita dibawa gitu loh ke Jakarta gitu loh. Jadi makan atau enggaknya nanti di Jakarta itu kita lewati bersama gitu loh guys. Enaknya tuh di situ ya, kalau kita mampu membawa keluarga kita kemanapun kita mau ya, kayak gitu guys. Kenapa harus begitu? Karena di dalam rumah tangga ini guys, yang merasakan ya, yang merasakan kebahagiaan, yang merasakan nyamannya hidup itu ya kita yang menjalani gitu loh. Kalau saya pribadi ya guys, kalau harus terpisah sama istri sama anak gitu ya, yang utama sih sama anak sama istri ya, itu rasanya berat banget guys. Pisah 1 hari aja itu rasanya itu sudah tidak karuan ya, apalagi sampai berbulan-bulan gitu loh. Jadi buat kalian semua yang merasa kesulitan ekonomi, cobalah untuk berpikir bagaimana kalian harus melakukan kehidupan yang lebih baik ya. Utamakan kebersamaan dalam hidup ya guys, biar kalian paham bagaimana untuk memecahkan sebuah masalah ya gitu loh. Jadi tidak semua kebahagiaan itu bisa dibeli dengan uang ya guys. Kalau saya pribadi ya, misalkan nih ada orang yang mau ngasih uang saya setiap hari 50.000, tapi harus terpisah sama istri gitu loh. Misalkan saya di Jakarta, istri di kampung, begitu ada yang bayar 50.000 setiap harinya, saya nggak mau guys gitu loh. Lebih baik saya nggak dapat 50.000 itu setiap hari daripada harus terpisah sama anak istri gitu loh. Jadi gini guys, ada juga orang yang nggak dibayar ya, dia kerja dapatnya cuma 100.000 per hari dan bersihnya itu di 30.000 per hari. Dia rela untuk pisah sama pasangan guys. Ada juga yang seperti itu ya, tapi kalau saya kan beda guys gitu loh. Jadi menurut kalian bagaimana nih jalan kehidupan yang harus dijalani kalau memang masih kesulitan ekonomi guys? Karena gini ya guys, semua orang pasti pernah mengalaminya ya, kayak gitu guys. Jadi apalagi sekarang masalah aset digital ya, kita bisa mendapatkan penghasilan dari internet ya, dari konten ya, dari konten di Facebook maupun di YouTube maupun di tempat-tempat yang lain ya, seperti TikTok kayak gitu ya. Jadi kita kerja, setelah pulang kerja kita bisa kumpul sama keluarga, terus
kita main sosial media itu yang menghasilkan uang guys. Jadi kita kerja dapat duit, kita main sosial media dapat duit gitu ya. Jadi manfaatkan waktu luang kalian ini untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan ya guys, kayak gitu loh. Jadi jangan cuma mengandalkan kalian kerja ya gitu loh. Padahal gaji konten kreator di TikTok maupun di YouTube maupun di Facebook ini tuh gajinya lebih besar daripada kalian kerja guys, kayak gitu ya. Jadi kalian harus paham dulu guys, tema apa yang harus kalian lakukan di sosial media itu biar kalian mendapatkan penghasilan bulanan ya, kayak gitu guys. Jadi nanti kalau kalian sudah mendapatkan gaji bulanan dari sosial media kalian, ini bisa membuat kalian ekonominya berjalan ya gitu loh. Walaupun mungkin saat ini cuman bisa buat makan keluarga, kumpul bersama keluarga, bisa makan tiap hari, ini sudah bersyukur banget guys. Kalau kalian bisa bekerja, bisa makan tiap hari, kumpul sama keluarga, ini sudah kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang ya. Jadi buat kalian selalu bersyukur, selalu berusaha menjadi yang terbaik buat keluarga ya. Salam sukses buat semuanya, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua, bahwa kebahagiaan seseorang itu ataupun kesuksesan seseorang itu ada batasannya tersendiri ya guys gitu, ada batasan tersendiri. Ada orang yang sukses itu kalau mempunyai rumah bagus, uang banyak, mobil bagus, ekonomi terpenuhi, ini dia merasa sukses. Ada juga orang yang sudah bisa makan tiap hari, kumpul sama keluarga tiap hari, ini juga sudah sukses gitu loh. Ada juga yang bilang saya bisa makan tiap hari saja saya sudah bersyukur. Ada juga yang seperti itu guys. Jadi kebahagiaan dalam rumah tangga ini setiap orang beda-beda ya guys, cara menikmatinya, cara menyukurinya, dan juga cara untuk menikmati kehidupan ini gitu loh. Jadi kebahagiaan itu tidak harus gemerlap masalah duniawi ya guys. Kebahagiaan itu, kebersamaan itu pun bisa menciptakan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang ya guys. Salam sukses buat kalian semua, semoga video ini bisa bermanfaat, memotivasi kalian semua kalau memang kalian masih kekurangan ekonomi ya guys. Bersabarlah dan terus memperbaiki diri bagaimana untuk melanjutkan ke depannya. Karena gini guys, kalau di dalam rumah tangga itu seorang lelaki ini adalah kepala keluarga guys. Jadi kita harus memutuskan ya, dalam hal kesulitan ekonomi ini kita harus memutuskan apa kita harus terpisah hanya karena mencari uang dek, apa kita harus terus bersama, apa bagaimana dek. Nah, jadi kita harus rundingan dulu sama keluarga kecil kita ya, anak istri kita ya, kayak gitu guys. Kalau memang dia mau terpisah ya itu nggak masalah, yang penting jaga hati ya guys. Tapi kalau sekarang ya, kalau sekarang ini itu terpisah itu banyak dilakukan dan ujung-ujungnya tidak mampu setia ya. Jadi ujung-ujungnya rumah tangganya berantakan karena ekonominya juga cuma bisa makan doang. Kita terpisah nih sama anak istri, kamu bisa makan, anak istri kamu bisa makan, dan cuman itu yang bisa kalian lakukan. Hal yang lain nggak bisa kalian beli gitu loh. Ini yang membuat istri kalian, pasangan kalian merasa jenuh ya, merasa cuma bisa makan gitu loh. Jadi keluarga itu nggak bisa dipertahankan kayak gitu loh guys. Makanya ya kalian harus berpikir dulu, kalau kalian ini terpisah sama keluarga cuma bisa makan, jangan dilakukan guys. Nanti ujung-ujungnya keluarga kalian akan berantakan ya, karena istri menuntut harus beli ini, harus beli itu, kalian nggak bisa membelikannya, ujung-ujungnya bakalan berantakan rumah tangga kalian. Tapi kalau kalian selalu bersama,
bisa makan tiap hari, bisa beli ini beli itu. Nah ini mungkin akan bertahan ya gitu loh, karena dia selalu bersama ya. Apalagi masalah hati guys, masalah hati dan masalah kebutuhan ya, kebutuhan biologi ya, ini beda loh guys, cowok sama cewek ini. Kalau cewek ini biasanya ini mampu setia ya kalau cewek, tapi kalau cowok kebanyakan nggak mampu setia guys kalau terpisah sama pasangan ya. Kalau ada cewek cantik atau cewek yang lembut hatinya dan suka sama kita, mungkin harus diambil dulu cewek itu gitu ya. Jadi istri di kampung itu dilupakan begitu ya, kebanyakan seperti itu kalau cowok ya. Sebenarnya sih cewek juga begitu guys, kalau ada sosok seorang lelaki yang romantis, yang perhatian dan juga memberikan sesuatu yang dia mau, cewek pun akan rela ninggalin suaminya guys, kayak gitu ya. Makanya nih sekarang harus berhati-hati, jaga keluarga kalian agar selalu harmonis. Salam sukses ya guys, semoga video ini bermanfaat, biar kedepannya kalian bisa bikin konten yang menarik, mengedukasi, menginspirasi, dan orang-orang yang mengikuti kalian ini mendapatkan manfaat dari video kalian ya. Salah satu contoh seperti cerita saya ini bisa menginspirasi kalian yang baru berumah tangga ya. Salam sukses buat semuanya.